Halo para penggemar Suyanto.id, kita ketemu lagi, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih tetap selalu berada di channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat, Suyanto.id. Kali ini kita masih tetap akan membicarakan persoalan, ya bukan persoalan, tapi bagaimana kita bisa membangun sebuah jurnal yang terakreditasi Scopus. Nah, pokok yang akan dibicarakan adalah tentang reviewer. Kita masih bersama dengan tamu kita, yaitu Ibu Retno, Ibu Indah Retnowati PhD. Dan kita sapa dulu. Assalamualaikum Ibu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Suyanto, semoga sehat selalu. Juga para pemirsa Suyanto.id, semoga selalu sukses. Prof, panggilan untuk saya tidak perlu pakai ibu seperti biasanya, Prof. Ya, saya juga gak enak manggil kamu, kan usianya itu sebetulnya setara dengan anak saya. Memang. Jadi ya Indah sajalah. Jadi Indah, kemarin kita sudah bincang-bincang mengenai beberapa hal, bagaimana majalah atau jurnal Scopus, terindeks Scopus, terutama dalam hal ini adalah Cakrawala Pendidikan milik Universitas Negeri Yogyakarta, itu diperjuangkan, dikelola dengan berbagai teknik dan teknologi dan strategi supaya banyak penulis, tulisannya baik dan sebagainya. Nah, untuk itu kan reviewer itu sangat memegang peranan yang penting untuk mewujudkan itu. Nah, reviewer itu ada berapa macam sih? Reviewer, silakan. Ya, baik Prof. Kita melanjutkan bincang-bincang santai saja ya Prof ini ya. Dari yang pertama beberapa hari yang lalu itu saya menceritakan bahwa pertama-tama saya terlibat dalam jurnal ini karena saya diundang atau saya direkomendasikan, dan dari situ saya belajar benar-benar belajar dari nol. Dan saya di sini adalah bagian dari tim, jadi tidak bekerja sendiri untuk mengelola jurnal ini. Role saya saat ini sebagai associate editor, kemudian dalam sebuah jurnal itu ada semacam ketua dewan redaksinya atau editor in chief-nya, kemudian ada managing editor atau associate editornya, kemudian ada anggota editor atau ada reviewer internal dan ada reviewer eksternal. Ada juga anggota editor yang internasional juga. Kemudian ada satu peran lagi yang penting, yaitu admin jurnal atau kita sebut juga dengan editor asistennya editor. Jadi di dalam jurnal ini, di dalam sebuah pengelolaan jurnal tidak hanya ada saya, tetapi juga ada peran-peran penting lainnya. Dalam hal ini yang baru saja ditanyakan oleh Prof. Yanto adalah reviewer. Siapa sih reviewer di dalam jurnal? Kami sebagai anggota dari editorial board, mulai dari editor in chief, kemudian managing editor atau associate editor dan anggota editor, tidak hanya sebagai tim yang menentukan siapa sih yang akan mereview artikel dan kemudian juga mempunyai peran untuk mereview artikel itu sendiri. Jadi sebagai reviewer internal. Namun demikian, seperti yang saya sebutkan di perbincangan kita yang dulu, editor ini bukan ahli semuanya. Meskipun yang menjadi anggota editor adalah yang mempunyai latar belakang keilmuan atau bidang keahlian jurnal, ya Prof? Ya. Pernyataan kamu saya klarifikasi bahwa editor itu bukan ahli semuanya. Maksudnya editor itu bukan ahli untuk semua bidang ilmu, bukan itu editor yang tidak ahli. Ya, ya kan? Dia ahli, tetapi ahlinya itu spesifik keahlian dia, tidak semua dia kuasai, gitu kan? Betul. Oleh karena itu, editor memerlukan reviewer.
memerlukan orang-orang yang tepat untuk memeriksa artikel. Editor menentukan artikel ini skupnya tentang apa sih, spesifiknya tentang apa. Kalau itu tidak sesuai dengan spesifikasi keilmuan yang dimiliki oleh reviewer internal, kita akan mencarikan reviewer eksternal. Tapi nggak hanya itu saja sih, saya ulangi. Jika ada sebuah artikel yang kita terima, maka kita pelajari skop artikel itu, spesifikasi bidang ilmunya apa. Nah, editor juga ikut mereview kalau memang spesifikasinya sesuai. Dan meskipun sesuai, editor juga perlu semacam third opinion, second opinion, and third opinion. Jadi selalu kita meminta reviewer yang lain, baik itu di internal maupun di eksternal, untuk ikut memeriksa. Supaya di sini tidak hanya subjektivitas editor saja, tetapi juga mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Karena itu tadi, meskipun spesifikasi artikel sesuai dengan keahlian dari editor, tapi editor pun perlu mendapatkan perspektif lain, dan itu diperoleh dari reviewer, baik itu internal maupun eksternal. Apalagi kalau ada artikel yang spesifikasinya tidak sesuai dengan keahlian dari editor. Mau tidak mau, harus dikirimkan ke reviewer yang lain untuk mendapatkan pertimbangan dari isi artikel itu apakah sudah sesuai atau tidak. Pemeriksaan isi artikel itu sangat-sangat penting di sini, karena kita kan menerima artikel itu kan sudah dalam bentuk laporan singkat dengan sistematika sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, Prof. Belum dilanjutkan. Bahwa ada artikel masuk lalu diperiksa oleh editor. Editor itu editor dalam arti kolektif kan, bukan seorang editor. Board. Betul. Diperiksa oleh board of editor. Setelah itu diputuskan ini areanya apa. Ketika diputuskan kalau areanya itu sudah confirm bahwa itu adalah meyakinkan. Artikel itu untuk menentukan areanya dibicarakan oleh editor. Tentu ini editor kolektif, board of editor. Kalau saja misalkan saja areanya sudah confirm dan sudah pasti nggak ada keraguan di antara editor yang ada, itu kan tidak perlu minta bantuan kepada reviewer baik internal maupun eksternal untuk menentukan area dan spesifikasi dari keilmuan yang ada di artikel itu. Gimana, Anda? Kalau untuk menentukan spesifikasi areanya, skupnya, ini dipercayakan pada editor. Tetapi untuk memeriksa isinya, jadi apakah metode penelitiannya sudah ilmiah, apakah proseduralnya sudah dituliskan dengan jelas, ada kebaruan, ada kebermanfaatan, itu kita butuh reviewer. Tapi kalau yang menentukan spesifikasi artikelnya, skopnya ini memang wewenang dari editor, dan kita bertim. Jadi ada yang tidak mengerjakan sendiri, tapi ada anggota tim yang lain juga yang membantu ikut memeriksa. Karena kalau sendirian kita repot. Ada banyak sekali artikel yang masuk yang harus direviewkan. Ya. Dan apa itu? Jadi peran editor dan reviewer beda, Prof. Ya. Ya, coba tolong kasih tahu apa bedanya peran mereka itu. Iya, kalau editor kan memutuskan sebuah artikel ini sesuai dengan ruang lingkup, fokus jurnal atau tidak, sesuai dengan persyaratan dasar dari jurnal itu atau tidak. Kemudian setelah mengetahui bahwa hal-hal yang sifatnya mendasar sudah terpenuhi, maka dipelajari ini bidang ilmunya tentang apa. Kemudian untuk memeriksa lebih lanjut ke kontennya, itu role-nya reviewer. Editor bisa menjadi reviewer juga, merangkap sebagai reviewer. Tetapi reviewer tidak merangkap sebagai reviewer, hanya mempunyai wewenang untuk memeriksa isi artikel. Nah, reviewer dari sebuah artikel itu tidak hanya satu orang, tetapi minimal 2 orang. Seringkali kita 3 orang yang mereview artikel.
Nah, editor mempunyai peran untuk mengambil keputusan dari keputusan ketiga reviewer ini. Oke. Jadi kalau misalkan ada 2 orang reviewer mengatakan ini perlu revisi, yang satunya ini perlu ditolak, maka editor bisa mereview sendiri ini lebih cocok direvisi atau ditolak, atau editor perlu pertimbangan reviewer ketiga ini akan dimintakan revisi atau ditolak. Jadi Dan kalau reviewer memutuskan memberikan rekomendasi, tetapi kalau editor membuat keputusan. dan mekanisme itu recorded di dalam history. Dalam history dari Recorded, ya. perjalanan artikel itu. Iya. Artinya kalau Iya, iya. dicek dalam sistem, menggunakan apa aplikasinya Cakrawala itu? Iya, sama seperti jurnal-jurnal yang lain di Indonesia, kita menggunakan OJS. Terekam di sana, Prof. Dengan kemajuan teknologi ini kan bisa merekam artikel ini direviewkan ke siapa, kemudian tapi siapa namanya ini tidak tertulis karena kita menggunakan sistem blind review, jadi reviewer tidak tahu siapa yang menulis artikel itu. Demikian juga penulis tidak tahu direviewkan ke siapa, tetapi penulis tahu editor siapa, reviewer tahu editornya siapa. Jadi editornya ini seperti orang di tengah. Dia tahu penulis, dia tahu reviewer, tetapi reviewer dan penulis tidak tahu satu dengan yang lainnya. Jadi editor itu memang berkorespondensi ya dalam arti saling mengetahui. Berkorespondensi. Dan komunikasinya lebih intens, bahkan bisa email itu bertubi-tubi menanyakan ataupun bertubi-tubi komplain, seperti itu terjadi ya? Terjadi. Ya, apalagi saat ini kan artikel yang masuk ke jurnal kami kan banyak. Kemudian ketersediaan reviewer ini terbatas. Reviewer, editor, tim jurnal ini kan sebetulnya juga bukan tugas pokok tapi tugas tambahan sebagai dosen. Ya. Jadi alokasi waktu untuk mengerjakan terbatas. Kemudian dosen-dosen di luar sebagai reviewer eksternal yang kita mintai tolong untuk review artikel, mereka ini kan juga para akademisi yang sangat-sangat sibuk. Jadi tidak mudah juga sih mendapatkan reviewer. Nah, akibatnya ada beberapa artikel itu yang tertunda hasilnya atau proses reviewnya, sehingga ada yang komplain. Nggak bagus sih sebetulnya kalau sampai ada yang komplain. Ya, saya kan pernah dikirimi sebuah jurnal untuk mereview. Ya, karena saya melihat emailnya terlambat dan saya pun juga tidak sanggup, itu kan menjadi terlambat ya prosesnya kalau seperti itu. Iya kan? Iya, salah satunya bisa begitu. Tapi kalau sebetulnya di sistemnya itu difasilitasi juga ada auto reminder ke reviewer. Sebetulnya kalau tidak sesuai dengan deadline yang diberikan, itu bisa langsung ditarik lagi oleh editornya. Jadi editornya langsung cancel review, dipindah ke reviewer yang lain. Tetapi kan memindah ke reviewer yang lain ini kan juga berarti membutuhkan waktu lagi. Aplikasinya canggih sekali itu. Itu bayar atau gratis dah? Kalau yang kita pakai ini gratis. Jadi karena gratis ini ya fitur yang kita miliki sebetulnya fitur yang masih minimalis. Kalau kita lihat jurnal-jurnal internasional sana, Prof, itu Piranti lunaknya sudah jauh lebih maju, jauh lebih detail dari yang kita miliki saat ini OJS. Tapi berbayar dan saya kurang tahu sih. Saya yakin berbayarnya cukup mahal karena ini pengalaman saya sebagai penulis. Saya menulis artikel di jurnal internasional yang softwarenya untuk proses submit artikelnya itu berbeda dengan yang kita miliki. Nah, di sana itu tahapannya itu bisa lebih rinci, tetapi dengan proses yang lebih sederhana. Sehingga banyak informasi dari penulis yang bisa diberikan ke editornya, tim jurnalnya, tetapi penulis sendiri itu mudah sekali mengikuti perintah-perintah yang ada di sistemnya.
Kemudian saya juga pernah sebagai reviewer jurnal internasional yang sistemnya atau softwarenya ini berbeda dengan yang kita miliki. Itu juga apa ya, mereka gercep apa mereka ini ya, mereka tuh cepat gitu kalau misalkan saya terlambat langsung ada pemberitahuan, atau kalau saya belum klik saya bersedia langsung ada emailnya. Jadi lebih profesional istilahnya dibandingkan dengan kita. Nah, kalau layanannya profesional seperti itu kan ini ya, penulis itu lebih nyaman, Ya, ya, ya. lebih nyaman Wah, itu karena mendapatkan layanan kepastian itu loh, ini tuh jadi mau diterima atau enggaknya. ya itu layaknya hotel aja lah. Punya kita itu mungkin bintang 3 yang kamu tulisi jurnal di luar negeri itu sudah bintang 5 kali aplikasinya. Ya, bisa juga dipandang seperti itu. Jadi apa ya, pengalaman saya sebagai editor yang menjadi tantangan itu kan bagaimana supaya para reviewer ini bisa mengumpulkan tepat waktu. Tapi juga dengan hasil review seperti yang kita harapkan, tidak hanya ini diterima, ditolak, tetapi ada alasan mengapa diterima, mengapa ditolak, atau ada alasan mengapa ini perlu direvisi, bagian mana yang perlu direvisi, Ya. kemudian lebih detail bagian-bagian yang perlu direvisi. Nah, jadi membantu para penulis atau membantu saya sendiri sebagai editor untuk mengambil keputusan terakhir. Ini potensial untuk diterbitkan atau tidak. Tantangannya di situ untuk apa mengelola tim reviewer, Prof. Ya, jadi ada ya suatu ketika reviewernya bilang iya, tapi editor bilang tidak. Bisa terjadi. Ada. Kalau Ya, kalau begitu itu pandangannya gimana? Persepsinya. Karena reviewer ini kerjanya tidak maksimal atau reviewer ini tidak memiliki kompetensi untuk mereview artikel yang diserahkan kepada mereka. Begitu. iya. Tapi untuk mengantisipasi itu yang kita lakukan adalah kita tidak mereviewkan ke satu orang. Dan kita kan punya apa ya, mengingat-ingat ini kebiasaan dari reviewer ini ketika memberikan hasil review itu abstrak atau tidak jelas atau tidak memberikan dengan detail. Nah, biasanya kita karena ekspertisnya, karena apa, meskipun demikian beliau ini punya track record ekspertis yang bagus, jadi masih kita perlukan keahliannya untuk mereview. Kita pasangkan dengan reviewer yang lain, Oh jadi ya, biar saling mengisi. ya Nah, betul. reviewernya tidak hanya satu atau dua. Kalau misalnya dua ini membingungkan ya saya tambah reviewer yang ketiga. Atau kadang-kadang pas terpaksanya akhirnya direviewkan sendiri oleh tim apa editor inti Oh, mau nggak mau supaya apa segera penulis mendapatkan hasil keputusan ini akan diterima atau akan ditolak. enggak ya, pekerjaan menjodoh-jodohkan reviewer itu adalah pekerjaan associate editor. Associate editor, iya. Oh, jadi Ya. kamu ya sibuk di situ kamu. Ya, saya sibuk di situ, tapi saya kan punya asisten, jadi ada editor asisten. Editor asisten ini kan membantu saya untuk apa hal-hal yang sifatnya teknis, misalnya mengingat-ingat, membuatkan tabulasi data reviewer mana yang sudah banyak menghasilkan review, mana yang belum, mana yang sedikit, mana yang banyak. Kadang-kadang kan beliau ini ahli, tetapi karena tidak punya banyak waktu, makanya yang dihasilkan reviewnya hanya sedikit. Mungkin ada yang tipenya seperti itu. Ya. Jadi kita kurangi load untuk apa reviewnya. Nah, asisten saya membantu di situ, membuat tabulasinya. Bisa nggak entah ya, reviewer kita itu secara reciprocal, itu kerjasama. Saya mereview di tempat kamu, kamu mereview di tempat sana, gitu sehingga tukar-menukar kerjasama antar jurnal itu terjadi tidak itu? Itu terjadi Prof, betul sekali Prof. Jadi siapa saja yang kami undang untuk nge-review sebetulnya juga teman-teman sesama pengelola jurnal. Misalkan saya punya kenalan teman di Malaysia yang saya nge-review jurnal di sana, lalu sebaliknya saya minta untuk nge-review jurnal dari kami. Jadi networking
networking di sini memang sangat bermanfaat dalam mendapatkan reviewer yang handal. Dan kita harus selalu mikir terus, Prof, ini reviewernya mesti nambah lagi siapa supaya lebih banyak yang bisa kita libatkan, sehingga kita dengan banyaknya artikel yang masuk, kita mempunyai sumber daya manusia yang cukup, khususnya dari role reviewer. Jadi, membuat networking reviewer itu awalnya dari personal friendship begitu. Tidak secara formal kita mengumumkan merekrut reviewer atau kirim surat kepada tokoh ilmuwan tertentu supaya mau menjadi reviewer Cakrawala Pendidikan, tidak begitu kan? Pernah, dua-duanya kami lakukan. Nah, jadi kami minta tolong pada editor di dalam anggota dewan redaksi, mohon Bapak Ibu yang mempunyai kolega atau teman yang sesuai dengan bidang jurnal kita diinformasikan sehingga saya masukkan sebagai daftar reviewer. Kemudian saya sendiri juga melakukan seperti itu dari teman saya hubungi. Kadang menghubunginya juga secara informal, misalkan melalui chat atau Facebook atau WhatsApp, mau nggak mereview ini, sebelum saya kemudian mengirimkan email formal. Nah, itu yang friendship. Nah, yang terakhir disampaikan oleh Prof. Yanto tadi, yang kita tahu kan ada seorang ahli di bidang tertentu. Pernah, Prof, saya itu ngirimi email ke beberapa ahli. Jawabannya apa, Prof? Jawabannya begini, kurang lebih ya. Saya sudah menjadi anggota editorial board dan juga reviewer di berbagai jurnal internasional, dan saya sibuk menulis artikel publikasi penelitian saya sendiri. Buat apa saya menjadi anggota dewan redaksi atau reviewer di jurnal yang yang Anda kelola ini, yang saya sendiri belum kenal jurnalnya. Jawaban penolakannya seperti itu. Jadi memang benar sih, jurnalnya kan belum dikenal, masih jurnal baru, maksudnya baru masuk ke internasional. Tapi mendapatkan penolakan yang seperti itu, waktu itu saya juga, ya memang ada benernya sih, tapi tolong dong jangan katakan seperti itu. Ini kan juga lagi usaha untuk meningkatkan reputasi. Jadi ya, bikin stres, bikin minder, minder sedikit. Iya, bikin minder, iya. Padahal maksudnya kan gini, dulu kan mendapatkan informasi dari teman. Kalau ada editor, anggota dewan redaksinya itu yang dari orang ahli dengan reputasi publikasinya yang bagus, maka itu dapat membantu reputasi jurnal kita sendiri. Tadinya saya mendapatkan informasi seperti itu. Oke, saya sepakat dengan pernyataan itu, lalu saya usahakan dengan mencari daftar orang-orang ahli. Saya kirimi email, jawabannya itu dengan penolakan, bukannya kasihan, oke saya mau menjadi anggota atau saya mau menjadi reviewer, bukannya kasihan seperti itu, tapi malah seringnya ya mendapatkan penolakan. Atau pernah juga tidak saya minta sebagai editor, hanya sebagai reviewer, itu nggak ditanggapi. Itu sering tidak ditanggapi. Ya. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting usaha terus kan ya, Prof. Ya, betul. Saya juga begitu, nah. Di email nggak saya tanggapi. Saya sendiri sibuk, ya. Saya nggak yakin bahwa kalau saya bilang ya saya bisa perform optimally di situ. Jadi lebih baik saya biarkan saja. Atau mau membalas kan juga menghabiskan waktu saya. Mungkin saya berdosa juga itu ya. Jadi itu. Ya nggak berdosa, nggak apa-apa. Paling membuat jengkel sebentar aja. Mungkin itu wajar terjadi ya di mana-mana ya, nggak hanya pengalaman saya saja. Jadi waktu itu memang jengkel sebentar, tapi lama-lama kalau ingat tentang penolakan seperti itu ya geli sendiri. Ya itu sebetulnya masalah cultural perception aja dah itu. Begitulah jawaban orang profesional. Dan kita berharap mendapat jawaban yang basa-basi seperti orang Jawa gitu maksudnya. Jadi nggak match. Misalnya orang profesional jawabnya ya seperti itu, memang nggak tahu. Kita kan harapannya jawabannya, oh saya sudah sibuk, maaf atas tawarannya, lain kali saya bantu. Pura-pura gitu kan maumu ya.
Ya, mau saya begitu. Tapi nggak sana terus terang apa adanya. Ya nggak apa-apa. Nah sekarang saya bertanya, apakah cakrawala itu setiap penerbitannya itu memiliki tema atau sembarang saja, yang penting ada artikel baik, tematik tertentu Eee, ada? Tematik, dari awal ini, pembentukan jurnalnya, sekitar 40 tahun yang lalu ya berarti sudah ya, Cakrawala Pendidikan ini kan memang ditetapkan sebagai bunga rampai ya, Prof, ya. Ya ya ya, dulu ya, zaman saya. Ya, Prof Yanto termasuk yang itu kan, yang menetapkan bahwa Cakrawala Pendidikan ini bunga rampai. Hmm. Tetapi semakin ke sini mungkin 10 tahunan terakhir ini sudah mulai spesifik, di bidang pendidikan dan lebih ke pembelajaran. Ya, Jadi bukan yang, apa, harus ada sentuhan pendidikan atau pembelajarannya khususnya di dalam artikel, ya, meskipun yang dibicarakan tentang berbagai macam variabel. Kalau tema misalkan ini ada, jurnal-jurnal yang saat ini kan, berkaitan dengan pandemi Covid, ada membuat tema Covid gitu kan, ya, ya. atau, e-learning atau apa, kita nggak membuat tematik seperti itu. Jadi kita seleksi yang masuk, kemudian yang, sesuai dengan kriteria, kita pilih yang terbaik, 20 terbaik di setiap, edisi. Oke, Ya kemudian dari situ kita pastikan bahwa ini tidak satu, bahkan kita pastikan bahwa ini tidak satu tema saja. Jadi misalkan, isinya tidak hanya tentang, pendidikan ekonomi saja semuanya, gitu enggak. ya, Kita pastikan bahwa semuanya masuk malah, ya, bervariasi. Ya. ya. Misalkan saja, misalkan assessment, tidak ya di situ. Assessment mengenai pembelajaran atau apa, itu tidak ya. Tidak sampai Eee, bisa tentang asesmen juga. Bisa tentang asesmen, nah nanti tinggal fokusnya asesmennya ini yang kita harapkan lebih ke diimplementasinya, bukan yang, mendasar tentang tentang penyusunan instrumennya itu, bukan mendasar ke sananya, bukan ke yang sangat teknis tentang instrumennya, tetapi lebih ke implementasinya, khususnya di pendidikan atau di pembelajaran. Dari non formal ke formal, dari jenjang anak usia dini sampai pendidikan, orang dewasa, baik, di sekolah negeri, sekolah swasta, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. oke. Dan dah review-review itu pernah nggak? Ya, apakah itu coincidence atau sengaja didatangkan ke UNJ bincang-bincang gitu, atau ada acara seperti itu tidak? Review Mmm, luar negeri terutama. Kalau yang reviewer eksternal tidak, Prof. Tetapi kalau yang internal, yang di UNY sendiri, setiap tahun kita mengadakan pengembangan diri. Oke. Jadi kita ketemu, kita, mengundang narasumber untuk membahas sebuah metode penelitian tertentu, atau membahas tentang teknik penulisan artikel, atau membahas tentang akreditasi. Jadi, yang internal ini kan yang sebagai motor utamanya kita kita semacam kita adakan recharging ya, penyegaran. Di situlah Khususnya yang orang internal saja. itu apa, mazhabnya kuantitatif atau kualitatif penelitiannya atau dua-duanya? Dua-duanya, Hmm. juga termasuk penelitian campuran, ya. Hmm. Dan ini sebetulnya bukan pertanyaan pertama untuk kami, Prof. Ini banyak sekali yang bertanya. Mungkin pertanyaan ini muncul karena, pernah ada berturutan edisi itu di sana isinya artikelnya bukan kebanyakan, semuanya tuh kuantitatif. Ya. Tapi itu bukan karena preference-nya kuantitatif, bukan, tetapi karena seleksi yang masuk yang terbaik itu kuantitatif. Nah, kita kan ada sih yang masuk kualitatif, tetapi hasil review menyebutkan bahwa ini tidak cukup, ini belum merepresentasikan, atau ini belum membahas dan sebagainya. Jadi tidak kita terbitkan. Pernah kita seperti itu. Namun seperti yang tertulis di panduan,
kita menerima baik kuantitatif, kualitatif maupun mixed method. Jadi kriterianya bukan jenis penelitiannya atau metode penelitiannya, tetapi seberapa ilmiah penelitiannya telah dilakukan, seberapa eksplisit prosedur penelitiannya sudah dituliskan. Ya, ya, tapi ada jurnal bereputasi internasional, ada eksplisit nggak? Eksplisit harus kualitatif. Oh betul. Kualitatif. Betul. Jadi Ya. cakrawala Mas, apa sajalah penelitian apa sajalah, yang penting penelitiannya itu adalah benar-benar ilmiah dan sesuai dengan kaidah-kaidah jenisnya, kan gitu, ya kan? Jenisnya, betul, ya, ya betul. Jadi artinya penulis itu mau menulis ke jurnal apapun, itu kan mengikuti panduannya. Kalau memang panduannya ada jenis tertentu yang ditentukan, ya berarti harus itu. Jadi, Ya. kalau di Cakrawala termasuk ini lebih luas yang metode penelitian yang diterima. Ya, ya. Ada nggak reviewer itu meminta data mentah dari penelitian artikel itu? Pernah terjadi tidak? Mereka mungkin menyaksikan misalkan perolehan analisisnya, kok bisa begini? Gitu. Ada nggak? Pernah begitu atau daripada repot-repot tolak saja? Pernah? Belum pernah ada yang meminta ini data mentah ke penulis. Tetapi dari sistem yang disediakan ini, penulis memungkinkan untuk upload supplementary file yang isinya instrumen lengkap atau data atau mungkin hasil analisis yang lebih lengkap dari yang bisa dituliskan di dalam artikelnya. Tetapi 6 tahun ini ya saya menjadi reviewer di situ, belum pernah saya mendapati ada reviewer yang meminta. Kemudian selama saya sendiri jadi reviewer di jurnal-jurnal lain juga saya tidak tertarik untuk meminta data mentahnya. Tapi kalau sebetulnya secara ini yang mau ditanyakan Prof. Yanto itu kan, kalau kita muncul keraguan-raguan ini tuh penelitian beneran atau enggak, itu kan ya Prof ya? Iya, iya. Saya khawatir di jurnal itu kan orang-orang pintar bisa bikin fabrikasi. Misalnya datanya itu sedikit. Kemudian kan gampang sekali. Kalau orang memahami masalah tinggal nulis tinggal nulis background-nya, bikin summary, kemudian bikin tujuan, kemudian analisis, itu kan bisa semua tanpa. Iya, iya. Kalau ada Apalagi kita nggak minta laporan penelitiannya juga, ya. Jadi yang baru saja ditanyakan Prof. Yanto ini isu tentang falsifikasi dan fabrikasi data. Dua itu kan, Prof? Ya, ya betul. Ya, ini memang memerlukan kejelian dari reviewer untuk melihat bahwa ada falsifikasi atau fabrikasi data atau tidak di dalam artikelnya ini. Ya, ya. Karena ketika memasukkan artikelnya, kita meminta penulis membuat pernyataan, Prof. Ya, sudah ya, penulisnya dibayat dulu. Sumpah ini tidak fabrikasi dan falsifikasi. Iya, ya, itu kita membuat pernyataan yang harus disetujui sebagai integritas dari penulis, bahwa ini tidak memuat plagiarisme, ini tidak fabrikasi, ini tidak falsifikasi. Itu kita minta pernyataan dari penulis karena memang butuh kejelian khusus dan ahli di bidang itu untuk mengetahui bahwa ini datanya seperti data buatan tangan, bukan empiris. Itu kan tidak mudah. Ya. Memang memang nggak mudah. Tapi apalagi kalau menghadapi falsifikasi orang hebat, namanya orang hebat, itu saya kira, apalagi kuantitatif itu kan ya itu tergantung integritas dan moralitas saya kira. Barang-barang yang tidak signifikan diubah datanya jadi signifikan. Itu kan saya yakin editor juga nggak tahu. Ini kan persoalan integritas, persoalan moralitas. Iya. Misalnya angka-angka statistik itu sebetulnya bisa kita tandai sih. Kalau hasilnya signifikan, P-nya kurang dari 0,05, maka nilai T hitung atau F hitungnya itu mestinya
bisa kita estimasi lah, pasti itu lebih dari 2 atau nilainya positif dan sebagainya, itu bisa kita estimasi. Tetapi reviewer yang mempunyai latar belakang matematika atau statistik itu kan tidak banyak yang bisa menandai kejanggalan angka-angka. Misalkan kalau itu kuantitatif, kalau kualitatif, Prof, kita kan nggak tahu rekaman wawancaranya, misalkan transkripnya, kita nggak tahu. Kita percaya saja bahwa dengan adanya semacam fakta integritas ya yang disampaikan oleh penulis, bahwa itu memang empiris sesuai dengan benar-benar yang diperoleh dari proses penelitiannya. Ya oke lah. Ya sudah banyak perspektif yang diskusikan di sini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi para calon penulis Cakrawala Pendidikan. Saya ikut senang dan bangga terhadap Cakrawala Pendidikan bisa menjadi terindeks Scopus. Mudah-mudahan semakin baik dan semakin dicari orang. Terima kasih Terima kasih banyak, Prof. Ini dengan perbincangan ini saya juga sambil belajar merefresh diri saya sendiri supaya lebih paham dengan tugas yang harus saya kerjakan di pengelolaan jurnal ini, Prof. Ya, sesuai dengan hakikat the nature of the channel. Jadi lifelong learning ya. Oke ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.